Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah. Walhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat qutbatil qadat wa ala alihi wa sahbihi an-nujumul bahirat wa man tabi'ahum bi ihsan min yawmil madhi ila al-an amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dusturakum ya ahlan darat wa ya ahlan nur wa ya ahlan batil wa ya ahlan nur. Allahumma inna nas'aluka al-futuha wa al-ilma wa ar-rusul wa salih al-jasid wa rahmatuhu wa al-nisar. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa yawmal mursalin wa fahman malaikatil mukarramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, yang sama-sama saya hormati, saya muliakan daripada para jamaah sholat subuh Masjid Jamiatul Ma'arif yang semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus daripada para tabi'in kita, bapak siswa yang semoga memberikan kesehatan kepada beliau, orang-orang tua kami yang dijadikan satu tidak mengurangi semangat ketaatan kami kepada beliau di subuh yang penuh barakah ini. Tidak pantas sekali macam utama melainkan dari bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita daripada nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat yang umur, alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat bertatap wajah kembali, kita dapat bisa menjaga istiqamah kita untuk kita melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita sambung dengan kita niatan thalabul ilmi, dengan kita niatan menuntut ilmu yang sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sebuah perkumpulan yang di dalamnya berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, mendengarkan ayat-ayatnya, mendengarkan akan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terkecuali di dalamnya Allah kirimkan para malaikat untuk membawa ketenangan bagi orang-orang yang di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah kita laksanakan di fajar yang penuh barakah ini, di subuh yang penuh barakah ini, menjadi amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan deposito kita di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, salam berkaitan salam dan berdoa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada deretan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, insyaallah di pagi yang penuh barakah ini kita akan mengkaji daripada sebuah kitab yang dinamakan Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, sebuah kitab yang berbicara tentang keutamaan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keutamaan pengikutnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai umat Nabi banyak daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah tidak memberikan ini kemuliaan kepada umat-umat yang lain, di mana Allah tidak memberikan kemuliaan ini kepada umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Allah Daud alaihi salam, melainkan daripada keutamaan ini, kemuliaan tersebut Allah khususkan
untuk pengikutnya umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala di antaranya beberapa kemuliaan yang Allah berikan kepada kita daripada kemudahan-kemudahan kita di dalam beribadah. Kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari segi hukum fikihnya kita lihat, misalkan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam perkara thahar, dalam perkara bersesuci. Tatkala umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah bersesuci, misalkan ada kotoran yang mengenai pakaian kita, ada najis yang jatuh terkena akan pakaian kita, maka dengan mudah kita hilangkan itu najis yang mengenai akan pakaian kita dengan cara kita cuci dengan air. Kita cuci dengan air, kita alirkan itu air. Tatkala sifat daripada najis tersebut, bau, rasa, dan warnanya hilang, selesai urusan. Artinya itu baju sudah dalam keadaan suci kembali. Beda dengan umat terdahulu daripada zaman Bani Israel alaihissalam. Zaman Bani Israel, pengikut Nabi Allah Musa alaihissalam. Oh, tatkala mereka pakaiannya terkena najis, ada najasah yang jatuh mengenai akan pakaian mereka, maka cara menghilangkannya tidak bisa menghilangkan najis tersebut dengan mengalirkan air seperti umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa mereka membersihkan akan najis tersebut? Biqat'its thiyab, dikatakan dengan menghilangkan najis tersebut dari baju dengan memotong akan bagian pakaian yang terkena najis. Kalau itu pakaian tatkala terkena najis di bagian tangan, gunting bagian tangannya. Kena lagi di bagian kaki, gunting bagian kakinya. Subhanallah, kita nggak ngebayangin Pak, kalau itu syariat masih berlaku di kehidupan kita, itu syariat masih berlaku di dalam syariatnya umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya, jangankan kita, ya, artinya dalam satu bulan berapa kali beli baju kita kayak begitu? Dalam satu bulan berapa kali kita, ya, untuk yang namanya ganti baju, kena dikit foto, kena sedikit lagi foto, masya Allah. Wabil khusus daripada kaum wanita, ya, yang sangat-sangat masya Allah berkaitan dengan najisnya bayi, najisnya anak kecil, oh masya Allah. Tapi itu semua berlaku hanya di umatnya Nabi Allah Musa alaihissalam, tidak berlaku daripada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala umat Nabi Muhammad terkena kayak begitu, cukup dihilangkan dengan yang namanya mengalirkan air sehingga najisnya hilang dan pakaiannya pun kembali suci dan bisa dipakai untuk ibadah. Di antaranya juga tatkala seorang istri yang sedang mengalami menstruasi di zaman Bani Israel, Pak Bu, masya Allah, syariat mereka tertuliskan bahwasannya tatkala ada seorang wanita yang mengalami haid, maka la yuakiluha wa la yushribuha wa la yuskinuha fi baitiha. Enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, bahkan harus dikeluarkan dari rumahnya. Bahkan harus dikeluarkan dari rumahnya, enggak boleh tinggal satu rumah. Tapi daripada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi Muhammad Allah utus ke atas muka bumi ini, itu syariat hilang, diganti
dengan syariat yang lebih meringankan. Tatkala ada istri haid, tetap tinggal di rumah, tetap makan bareng, tetap ngapa-ngapain bareng. Artinya ini merupakan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan untuk kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus di dalam masalah al-ikram birrahmatil khassa, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi birrahmatil khassah, dengan kasih sayang yang khusus Allah berikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini maka dikatakan bahwasannya tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya yang berbunyi tsumma awrasnal kitaba alladzi istafaina min ibadina. Kemudian kata Allah di dalam firman-Nya, kami pilih daripada orang-orang yang menerima akan kitab-kitab pilihan dari Allah. Allah turunkan itu kitab kepada umat pilihan, yaitu umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Pak Bu, kata Allah tsumma awrathnal kitab, di antara kitab-kitab suci yang Allah turunkan, pilihan-pilihan kitab yang paling Allah pilih itu kitab adalah Al-Qur'an. Yang paling istimewa itu di antara kitab-kitab yang Allah turunkan daripada Zabur, Taurat dan Injil adalah Al-Qur'an. Sampai Allah mengatakan tsumma awrathnal kitaba alladzi istafaina min ibadina. Setelah Allah pilih daripada kitab suci yang paling istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala, paling istimewa di sisi Allah, Allah turunkan kepada para hamba-hambanya yang juga merupakan hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba daripada orang-orang yang menjadi pilihan-pilihan Allah, yaitu umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini mendapatkan kitab daripada kitab pilihan, dan umatnya pun menjadi umat pilihan, dan nabinya pun menjadi nabi pilihan di antara banyaknya nabi dan rasul yang Allah ciptakan ke atas muka bumi ini, yaitu Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu, setelah Allah turunkan Al-Quran kepada kita, setelah Allah turunkan firman-firman-Nya 6.666 ayat kepada kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Al-Quran memberikan gambaran Pak. Al-Quran memberikan gambaran daripada umat Nabi ini. Ternyata tatkala Allah berikan Al-Quran, tatkala Allah nggak perlu yang namanya merasakan panasnya matahari 1000 tahun dunia, nggak perlu merasakan daripada rasa haus yang begitu hebat selama 1000 tahun dunia. Itu kalau hitungannya satu hari, kalau hitungannya satu hari. Sedangkan hisab itu Masya Allah begitu panjang. Maka tatkala mereka adalah orang-orang yang sabiqun bil khairat, menahan hawa nafsu mereka, adalah mereka orang-orang yang Allah ganjar bi ghairi hisab, surga tanpa hisab perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua yang disebut dengan muqtasidun, ya, yang mereka mengerjakan kewajiban pula, maksiatnya masih ada pula. Ya, syukur-syukur masih masuk dalam golongan yang kayak begini daripada golongan nanti yang terakhir, yang daripada mendolimi diri sendiri. Maka kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, wal muqtasid yadkhulul jannata bi rahmatillah. Adapun mereka yang di dunianya setengah-setengah mereka lakukan, kewajiban mereka lakukan, sholat mereka lakukan, ibadah-ibadah yang lain mereka lakukan, dan juga maksiat juga jalan, dosa-dosanya juga ada, tetap kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, mereka akan mendapat jatah nasib minal jannah. Mereka akan menjadi